Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Wuling Cortez yang tipe L-Lux Matic tahun 2021 warna hitam. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Wuling Cortez. Nah, inilah mobil Wuling Cortez yang kita review. Untuk yang tipe L-Lux ini merupakan tipe yang tertinggi. Jadi untuk mobil Wuling Cortez ini ada tipe standar, tipe C, kemudian tipe L. Nah, untuk yang tipe L ini sudah dilengkapi dengan sunroof. Nah, langsung saja seperti biasa kita mulai dari masalah dimensi. Untuk mobil Wuling Cortez ini memiliki dimensi lebar 1,816 meter, kemudian untuk tingginya 1,755 meter. Serta untuk panjangnya, mobil Wuling Cortez ini memiliki panjang 4,78 meter. Artinya bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi, idealnya garasinya berukuran 5,5 x 2,5 meter. Sekarang kita lanjutkan ke bagian depan. Nah, di sini untuk tampilan grillnya kombinasi antara warna hitam dan warna chrome. Untuk grill hitamnya di sini desainnya seperti honeycomb atau maskeler, lalu ada logo Wuling di bagian tengah, serta di sini ada aksen list warna chrome. Total ada 3 list chrome, bagian atas agak tebal, kemudian tengah, dan di bagian bawah juga ada list chrome lagi. Ini berfungsi untuk memberikan kesan elegan. Lalu untuk bagian lampu, di sini untuk lampu utama sudah menggunakan lampu jenis proyektor semua. Di masing-masing lampu juga terdapat list warna chrome. Kemudian untuk bagian bawah, di sini terdapat lampu LED. Lanjut ke bagian bawah. Nah, di sini untuk bagian bawah terdapat fog lamp. Untuk fog lampnya menggunakan lampu jenis standar, dan di bawah terdapat lampu LED TRL. Untuk fitur keselamatan, bagian depan sudah dilengkapi dengan sensor parkir. Jumlahnya ada 1 di bagian samping, kemudian di sebelah kiri 1. Jadi total untuk bagian depan sudah dilengkapi dengan 2 buah titik sensor parkir. Dari bagian depan, sekarang kita lanjut ke bagian samping. Nah, ini adalah tampilan sebagian sampingnya. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama, mulai dari bagian paling atas. Di bagian atas, di sini sudah dilengkapi dengan roof rail berwarna silver. Kemudian untuk bagian atap, tipe C ini sudah dilengkapi dengan sunroof. Meskipun harganya terjangkau, tapi fiturnya sudah sangat lengkap. Lanjut ke bagian samping, di sini untuk bagian jendelanya sudah ada list warna chrome memanjang hingga ke bagian belakang. Lanjut ke bagian bawah juga warna chrome. Desainnya sangat elegan. Kemudian untuk pilar B-nya serta pilar C juga berwarna hitam. Untuk bagian handle pintu, di sini menggunakan handle pintu model tarik berwarna hitam, dilengkapi dengan list warna chrome serta ada tombol keyless di bagian ujung. Dan untuk bagian cover spionnya, di sini memiliki cover sewarna bodi berwarna hitam, dilengkapi dengan lampu sen pada bagian ujungnya. Dari bagian spion, sekarang kita lanjut ke bagian bawah. Nah, di sini untuk bagian samping terdapat over fender. Untuk over fendernya ini model slim. Lalu untuk velg yang tipe L ini sudah menggunakan velg model dual tone. Kalau yang tipe bawahnya tipe C, velgnya masih model single tone. Nah, untuk profil ban yang digunakan menggunakan ban merek Goodyear. Serta untuk profil bannya di sini berukuran 205/55 R16, artinya ini menggunakan velg berukuran 16 inci. Dan untuk fitur keselamatan, bagian depan sudah dilengkapi dengan rem cakram. Untuk suspensi depan menggunakan jenis MacPherson. Kemudian lanjut ke bagian samping. Untuk bagian set underguardnya kombinasi antara warna hitam over fender dengan list warna silver di bagian atas. Lalu yang menarik untuk bagian ban belakang di sini juga sudah dilengkapi dengan rem jenis cakram, sehingga keempat bannya sudah menggunakan rem cakram semua. Untuk masalah fitur keselamatan, mobil Wuling Cortez sangat lengkap sekali. Sangat jarang mobil dengan harga 200 jutaan tetapi sudah dilengkapi dengan rem cakram semua. Dari bagian samping, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, ini adalah tampilan belakangnya. Untuk tampilan belakangnya didominasi oleh warna hitam semua. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama, mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas di sini sudah dilengkapi dengan antena model shark fin sewarna bodi berwarna hitam. Lalu ada roof spoiler juga berwarna hitam, dilengkapi dengan head mount stop lamp di bagian tengah. Untuk kaca belakangnya di sini polos, kemudian ada wiper belakang di bagian tengah, serta untuk tailgate di sini berwarna hitam, ada logo Wuling di bagian tengah. Dan untuk lampu belakangnya, nah desainnya seperti ini. Untuk modelnya C menggunakan lampu jenis LED semua. Untuk lampu rem juga menggunakan lampu jenis LED. Lalu untuk fitur keselamatan, bagian belakang ini juga sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Nah, untuk kamera mundurnya lokasinya ada di sebelah sini. Untuk bagian back door, sebelah kiri terdapat emblem Wuling. Lalu untuk sebelah kanan di sini terdapat emblem Cortez serta ada emblem turbo juga.
karena emang mesin mobil ini sudah dilengkapi dengan teknologi turbo. Kembali lagi untuk masalah fitur keselamatan, di sini sudah dilengkapi dengan sensor parkir, jumlahnya ada 1, 2, 3, 4. Jadi untuk bagian belakang ada 4 buah titik sensor parkir, sangat lengkap sekali. Nah, kita lanjutkan ke bagian ujung. Untuk bagian ujung di sini terdapat reflektor dan juga lampu sen. Dan untuk bagian bawah, rim underguard-nya di sini berwarna silver. Untuk lokasi ban serepnya ada di bagian ujung bawah. Nah, di sini untuk ban serepnya menggunakan velg jenis standar. Untuk velgnya jenis kaleng berwarna hitam. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior. Dari bagian eksterior, sekarang kita lanjut ke bagian interior. Oh ya, di sini ada satu lagi. Untuk lokasi tangki BBM-nya untuk mobil Wuling Cortez ini ada di sebelah kanan. Untuk bahan bakarnya jenis bensin berkapasitas 52 liter. Sekarang kita lanjutkan ke sisi pengemudi. Untuk sisi pengemudi, handle-nya model tarik berwarna hitam dilengkapi dengan list warna chrome. Kemudian ada tombol keyless dan juga slot kunci manual. Lalu untuk tampilan door trimnya, di sini door trim didominasi oleh warna hitam. Ada aksen wood panel di bagian tengah. Nah, kita lihat secara lebih dekat. Pertama, mulai dari bagian atas, di sini menggunakan bahan plastik, ada aksen jahitan untuk menambah kesan elegan. Lalu, nah ini ada aksen wood panel warna hitam. Untuk handle pintu bagian dalamnya di sini berwarna chrome. Lalu di sini juga sudah dilengkapi dengan speaker jenis tweeter, lokasinya ada di bagian atas sini. Dan untuk bagian tengah, di sini terdapat cover berwarna piano black, ada beberapa tombol. Ini untuk pengaturan spion elektrik, kemudian ini untuk folding atau pelipatan spion. Di belakangnya ada tombol central lock pengunci pintu, dan untuk power window di sini sudah auto pada sisi driver. Kalau untuk jendela lainnya sudah elektrik. Nah, untuk autonya sisi driver. Di belakangnya ada tombol window lock, serta di sini ada laci penyimpanan kecil, dan untuk ampresnya menggunakan bahan soft touch dengan aksen jahitan warna putih. Lanjut ke bagian bawah, di sini terdapat 2 buah cup bottle holder, serta di ujung terdapat speaker utama. Untuk bagian samping pintu ada set plate dengan logo Wuling, ini untuk mencegah goresan. Dari bagian bawah, sekarang kita lanjut ke bagian dashboard. Nah, untuk dashboardnya juga didominasi oleh warna hitam. Untuk isi AC-nya di sini menggunakan list warna silver. Ada aksen wood panel warna hitam di bagian tengah. Lalu di sini ini ada tombol untuk stability control. Untuk sebelahnya ini untuk tombol pengaturan pencahayaan MID. Lalu untuk lampu utama sudah dilengkapi dengan manual leveling. Untuk bagian bawah terdapat laci penyimpanan. Nah, ini bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan koin. Lalu ini tuas untuk tangki BBM, ini tuas untuk membuka kap mesin. Untuk pedalnya berjumlah 2 buah karena memang tipe L ini hanya tersedia dalam transmisi matic. Sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Pertama, kita mulai dari tampilan cluster meter. Untuk cluster meter di sini ada tachometer atau indikator RPM, kemudian untuk bagian tengah terdapat MID, dan untuk sebelah kanan indikator speedometer. Untuk bagian setir di sini terdapat logo Wuling di bagian tengah. Lalu ada fitur keselamatan airbag untuk sisi pengemudi. Untuk sebelah kiri di sini terdapat audio switch steering. Ada beberapa tombol, ini untuk pengaturan channel, kemudian ini untuk mute atau mematikan volume. Untuk penggantian channel menggunakan tombol ini, lalu ini untuk pengaturan volume naik turun. Untuk sebelah kanan di sini untuk pengaturan bagian MID. Jadi ini ada tombol Bluetooth handsfree juga, lalu ini untuk pengaturan tampilan. Mode tampilan MID-nya bisa diatur di sini. Untuk setirnya sudah dilapisi dengan balutan kulit. Kemudian untuk sebelah kiri terdapat tuas untuk pengaturan wiper, dan untuk sebelah kanan di sini terdapat tuas untuk pengaturan lampu. Untuk tipe L ini sudah ada fitur auto on headlamp juga. Lanjut lagi, untuk posisi setirnya di sini bisa kita atur. Caranya tinggal kita tarik tuas ini ke bawah. Nah, di sini bisa kita atur secara tilt steering atau naik turun, sehingga memudahkan kita menemukan posisi berkendara yang paling ergonomis. Nah, untuk mengujinya kembali tinggal tarik ke atas. Dari bagian setir sekarang kita lanjut ke bagian tengah. Nah, di sini untuk head unitnya model floating. Modelnya double din berukuran 8 inci. Kemudian untuk bagian tengah di sini terdapat jam, lalu ada tombol hazard dengan 2 buah kisi AC. Untuk tampilannya lebih elegan. Lanjut ke bagian bawah, di sini untuk pengaturan AC sudah digital semua. Lalu di bawahnya untuk bagian floor console ada laci penyimpanan. Untuk laci penyimpanannya dilengkapi dengan cover. Nah, di sini ada beberapa slot, di antaranya ada slot USB, kemudian ada slot aux juga. Untuk bagian samping terdapat 1 buah power outlet, jadi bisa digunakan sebagai tempat cas. Lalu ada laci penyimpanan di bawahnya, sangat fungsional. Serta di sini untuk covernya juga kesan elegan. Lalu untuk transmisi menggunakan transmisi matic dengan model CVT, dilengkapi dengan mode Eco. Lalu untuk sebelah kanannya di sini juga terdapat laci penyimpanan lagi. Di belakang ada 2 buah cup bottle holder, bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan botol air minum.
Lalu di tengah ada beberapa tombol, ini untuk electric parking brake, jadi sudah tidak analog lagi. Lalu dilengkapi juga dengan fitur brake auto hold, ini tombol untuk sensor parkir, dan ini tombol untuk menyalakan AC belakang. Nah, di sini untuk covernya piano black dengan ada bahan soft touch, ada aksen jahitan warna putih di bagian samping. Untuk konsol boxnya juga sama, di sini menggunakan bahan soft touch, ada aksen jahitan warna putih. Kemudian ini untuk laci penyimpanannya juga cukup luas. Untuk tampilan dashboard utama ini memang sangat elegan. Kita lanjutkan ke bagian samping. Untuk sisi penumpang depan di sini sudah dilengkapi dengan airbag. Kemudian untuk bagian tengah terdapat aksen wood panel, serta di ujung ada kisi AC. Untuk bagian glove boxnya di sini menggunakan model soft opening. Nah, sangat elegan sekali bukan? Lalu untuk bagian bawahnya di sini polos. Kita lanjut ke bagian samping. Untuk tampilan door trim samping kurang lebih sama seperti pintu utama. Untuk bagian atas di sini menggunakan assist grip model retract. Kemudian ada beberapa fitur lagi di sini. Nah, sudah dilengkapi dengan sunroof. Untuk covernya tadi menggunakan model manual. Untuk tombol bukaan AC-nya ada di bagian tengah. Jadi di sini terdapat tombol ini untuk menyalakan lampu. Jadi untuk lampu tengahnya sudah model dual zone, bisa dinyalakan terpisah. Untuk membuka sunroofnya menggunakan tombol tersebut. Lalu di sini di bagian depannya ada tempat penyimpanan kacamata. Untuk spion tengah sudah dilengkapi dengan fitur anti dimming atau anti silau. Dan untuk bagian sun visor sisi penumpang depan di sini sudah dilengkapi dengan cermin. Untuk cerminnya ini dilengkapi dengan cover model hang up. Jadi untuk model bukaannya ke atas, tapi memang belum ada lampu. Untuk sisi pengemudi juga sama, sudah dilengkapi dengan cermin model hang up juga covernya. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard mobil Wuling Cortez yang tipe L-Lux. Dari bagian dashboard sekarang kita lanjutkan ke bagian joknya. Nah, di sini untuk joknya menggunakan bahan berwarna beige atau warna krem dengan aksen warna hitam pada bagian samping. Untuk bahan yang digunakan di sini menggunakan bahan jenis kulit sintetis. Nah, untuk tampilan cover joknya ini menurut saya memang sporty, serta untuk bahannya juga cukup tebal. Lalu yang menarik di sini untuk bagian samping terdapat indikator airbag. Jadi untuk airbagnya ini tidak hanya pada bagian depan, tetapi juga melindungi pada bagian samping. Dan untuk pengaturan joknya, sisi pengemudi di sini sudah elektrik semua. Ini untuk pengaturan sliding dan juga reclining. Kemudian itu pengaturan hang adjuster atau pengaturan ketinggian jok sudah elektrik semua. Nah, menarik sekali bukan? Kurang lebih itulah gambaran untuk interior bagian depan mobil Wuling Cortez yang tipe L-Lux Matic warna hitam tahun 2021. Dari bagian depan sekarang kita lanjutkan menuju ke pintu baris kedua. Seperti biasa kita mulai dari tampilan door trim. Untuk tampilan door trimnya kurang lebih sama seperti pintu utama. Di sini didominasi oleh warna hitam, kemudian ada aksen wood panel di bagian tengah. Untuk bagian ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim kita lanjutkan ke bagian interior. Nah, untuk bagian atapnya di sini ada sunroof, kemudian untuk bagian tengah di sini ada beberapa tombol. Ini tombol untuk pengaturan lampu. Jadi yang menarik ini untuk lampu tengahnya juga sudah LED, serta ada kisi AC di bagian belakangnya. Untuk assist grip bagian samping dilengkapi dengan hanger juga. Sekarang kita masuk untuk mengetahui posisi duduk. Sebagai informasi di sini saya tingginya 170 cm untuk ukuran dewasa normal. Nah, di sini bisa kita lihat untuk posisi duduknya. Masalah legroom sangat memadai sekali. Ini posisi duduk standar, jadi masih bisa di sliding lagi. Untuk maju maksimalnya segini. Nah, bisa kita lihat untuk posisi duduk maksimalnya legroomnya juga masih sangat memadai. Jadi untuk posisi duduknya sangat longgar. Demikian juga untuk lebarnya, karena untuk baris kedua ini memiliki kapasitas 2 penumpang dengan model posisi duduknya captain seat. Untuk fitur fungsional di bagian belakang jok pengemudi di sini sudah dilengkapi dengan seatback pocket atau laci penyimpanan tambahan. Lalu untuk bagian tengah di sini ada beberapa tombol. Jadi untuk pengaturan fan-nya ada di bawah sini. Ini untuk fungsinya untuk pengaturan AC. Di bawahnya ada laci penyimpanan, serta di sini terdapat satu buah slot untuk USB. Ini juga bisa digunakan sebagai tempat cas. Untuk dayanya 5 volt dengan 2 ampere. Jadi kalau untuk cas harusnya relatif lebih cepat. Di belakang jok penumpang depan juga ada laci penyimpanan tambahan. Lalu untuk jok baris kedua ini di sini juga dilengkapi dengan armrest. Untuk armrestnya juga berwarna beige. Untuk segmen tipe L ini memang diarahkan untuk segmen tingkat eksklusif karena fiturnya bisa terbilang sudah sangat lengkap. Hanya dengan harga 200 jutaan sudah bisa dapat fitur selengkap ini. Nah, dari baris kedua sekarang kita lanjutkan menuju ke baris ketiga. Untuk akses menuju ke baris ketiganya juga sangat mudah karena bagian tengahnya ini longgar. Postur tubuh saya ini sebenarnya agak gemuk karena bobotnya 80 kg, tapi untuk akses menuju ke baris ketiganya tidak terlalu sulit.
Jadi kalau mau menuju ke baris ketiga, kita tidak perlu geser-geser baris kedua lagi. Nah, untuk posisi duduk di baris ketiga, di sini memang untuk lututnya agak ngepas, tapi untuk lebarnya masih sangat memadai. Kalau dimuati oleh 3 orang dewasa masih sangat longgar. Serta untuk joknya di sini sudah dilengkapi dengan 3 buah headrest, memang fungsinya untuk kapasitas 3 penumpang. Lalu untuk fitur fungsional untuk bagian samping di sini sudah dilengkapi dengan laci penyimpanan tambahan, kemudian ada 1 buah slot USB. Nah, ini untuk slot USB-nya kapasitasnya juga sama 5 volt dengan 2 ampere. Lalu ada 1 buah cup bottle holder di bagian depan. Untuk sisi sebelah atas di sini sudah dilengkapi dengan aksesori model fix juga. Lalu ada kisi AC. Jadi untuk blowernya juga sampai ke belakang. Ini ada aksesori model retract di sebelah kanan. Di bawahnya ada 1 buah cup bottle holder. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris ketiga. Dari baris ketiga, nah sementara kita keluar dulu, kita akan lanjutkan menuju ke bagian bagasi. Untuk headroomnya di sini juga sangat memadai, karena untuk keluar saya tidak perlu terlalu membungkuk. Nah, mobil ini sangat cocok bagi Anda yang menginginkan mobil dengan fitur yang sangat lengkap, mulai dari sunroof, kemudian berbagai fitur lain, tetapi dengan harga yang sangat terjangkau. Dan untuk bagian bagasi, di sini bisa kita lihat, untuk bagasinya juga sangat longgar. Ini kalau dimuati banyak koper masih sangat memadai, jadi kalau untuk perjalanan jauh tidak perlu khawatir. Sayangnya untuk akses menuju ke bagian bagasinya ini tidak rata karena ada separator di bagian tengah ini. Nah, di sini untuk bagian bagasi juga sudah dilengkapi dengan lampu kabin. Untuk lampu kabinnya sudah menggunakan lampu jenis LED. Kemudian ada hanger, jadi kalau misalnya mau buat tempat gantungan atau kalau misalnya mau digunakan tempat jaring juga bisa. Nah, untuk mengakses ban serep lokasinya ada di bagian sini, jadi tinggal kita putar dulu. Setelah kita putar, angkat cover. Nah, di situ ada bautnya tadi. Untuk sebelah kanan di sini juga terdapat hanger. Ini bisa digunakan sebagai tempat jaring. Lalu untuk lokasi toolkitnya ada di sebelah kanan. Untuk lokasi toolkitnya tertata dengan sangat rapi sehingga mudah diakses terutama dalam kondisi darurat. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi mobil Wuling Cortez yang tipe Lux Matic warna hitam terbaru tahun 2021. Dari bagian bagasi sekarang kita menuju ke bagian mesin. Seperti biasa, untuk mengakses ke bagian mesin kita tarik tuas kap mesinnya terlebih dahulu. Untuk tuas kap mesinnya ada di bagian bawah sini. Nah, untuk mesin yang digunakan pada mobil Wuling Cortez ini menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc atau lebih tepatnya 1451. Mesin ini sudah sangat lengkap karena dilengkapi dengan teknologi turbocharged, dengan dilengkapi juga teknologi DOHC dan DVVT. Total silindernya ada 4 silinder dengan 16 katup. Nah, di sini untuk bagian bawah kap mesin sudah dicat warna bodi, sangat rapi serta dilengkapi juga dengan peredam. Untuk mobil Wuling Cortez yang tipe L ini, bagian mesinnya juga sudah dilengkapi dengan cover. Kalau untuk yang tipe C sepertinya belum ada covernya kalau tidak salah. Nah, mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimal hingga mencapai di angka 140 HP pada 5200 rpm, dan untuk torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 250 Nm pada rpm 1600 sampai 3600. Untuk fitur keselamatannya juga sangat lengkap karena sistem pengeremannya sudah dilengkapi dengan fitur ABS, lalu juga ada EBD atau pengaturan untuk bobot ketika pengereman, lalu ada rem panik atau yang biasa dikenal dengan istilah brake assist. Untuk masalah kestabilan, mobil Wuling Cortez ini juga dilengkapi dengan teknologi stability control dan juga traction control system. Dan untuk kondisi tanjakan, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur hill start assist atau yang dalam istilah Wuling dikenal dengan istilah hill hold control. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk review mobil Wuling Cortez yang tipe Lux Matic tahun 2021 warna hitam. Semoga video ini dapat bermanfaat terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Wuling Cortez. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Wuling Cortez semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Niam Chomsky yang akan berikan informasi terbaru mengenai pajak STNK kendaraan bermotor dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.